warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Walipin, dalam channel dan TikTok dan YouTube Cilot Walipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini di sore hari yang cerah ini saya bersama dengan Bapak Aim Zen. Saya lebih akrab memanggil beliau Abang, Bang Aim. Di mana pada sore hari ini kita akan bercerita dengan Bang Aim terkait dengan seperti apa sosok pemimpin baik Kota Padang maupun provinsi ke depannya, karena Pilwako dan Pilgub semakin dekat. Dan juga perlu saya sampaikan sama Bapak Ibu, Bang Aim ini adalah CEO-nya dua radio, Radio Warna dan Radio Pro News FM. Dan juga beliau ini pengurus Kadin Provinsi Sumatera Barat. Dan juga beliau ini seorang profesional, dan juga kalau soal pengetahuannya di bidang perpolitikan tidak kita ragukan lagi. Sebentar lagi kita akan bertanya kepada beliau seperti apa pemimpin Kota Padang ke depan dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu saksikan terus channel dan TikTok Cilot Walipin. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua. Selamat melihat, mendengar, dan mencermati Firman Walipin Channel. Terima kasih Bang Firman di sore hari ini sudah ingin dan dapat hadir menjumpai saya di studio Radio Warna FM. Jadi mengenai cerita atau posisi sosok seperti apa yang dibutuhkan bagi Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana kita ketahui sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada untuk pergantian wali kota dan gubernur. Nah, dari kacamata sisi pandang seorang warga masyarakat yang menilai dan melihat selama ini, memang kita perhatikan, jujur terus terang, kita mengalami kemunduran saat ini, baik untuk Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat sendiri. Nah, ada beberapa tolak ukur atau referensi kenapa saya bisa melihat ini. Di dalam pemberitaan, baik di media atau maupun yang dialami sendiri, itu terlihat bahwa ada penurunan kualitas dalam manajemen pemerintahan di provinsi. Kita bicara provinsi dulu. Sebagai contoh, banyak betul kasus ataupun hal-hal yang berhubungan dengan manajemen pemerintahan ini. Sebagai contoh misalnya di dalam strategi Pak Gubernur untuk memajukan Sumatera Barat, beliau membentuk satu tim yang namanya, mungkin disebut juga, koreksi saya kalau salah, TPSM ya, Tim Percepatan Ekonomi Sumber Madani. Namun pada akhirnya di tengah jalan itu banyak sekali terjadi permasalahan dan komplain, dan tragisnya itu malah justru dibubarkan dan dibukukan sendiri oleh Pak Gubernur Sumatera Barat. Lalu belum lagi masalah anggaran, kemudian konflik-konflik yang terjadi di tubuh institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemelut di KONI, kemudian ada lagi keluhan-keluhan dari OPD, belum lagi kesenjangan sosial antara atau kecemburuan antara OPD, dan hal-hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu bisa dilihat dan dibaca, dicermati di sosmed maupun pemberitaan di media. Nah, ke depan kita seperti apa yang kita butuhkan? Ada beberapa kriteria atau kriteria, kita sebut kriteria primer untuk menjadi seorang gubernur Sumatera Barat atau pemimpin lah kita sebutkan. Yang jelas karena saya orang Islam, tentu sidik, amanah, watanoh, dan tablik. Itu adalah hal-hal berdasarkan religion ya, atau agama Islam kita mengajarkan seperti itu. Tetapi secara profesional,
ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Nomor satu, kemampuan untuk bisa bersikap profesional, dan dia berpikir bahwa ketika seseorang itu menjadi gubernur atau pemimpin suatu wilayah, dia adalah milik daripada rakyat yang mendiami wilayah itu. Jadi dia bukan lagi pemimpin partainya atau membesarkan partainya atau mengajak atau berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya saja, akan tetapi seorang pemimpin yang baik dia harus bisa bersikap tegas bahwa saya adalah pemimpin wilayah ini dan saya akan mengabdikan akal pikiran saya, mendharma baktikannya untuk wilayah masyarakat yang mendiami wilayah ini. Itu yang pertama. Kedua, untuk Sumatera Barat itu beliau atau dia harus memahami ciri khas, karakter, sifat dan budaya dari masyarakat setempat. Nah, kenapa seringkali orang bilang Sumatera Barat ini tidak maju-maju ya? Kemudian kenapa orang melihat atau mengasosiasikan kemajuan itu dengan investasi, dengan perekonomian itu selalu dengan modal. Nah, turunannya adalah kenapa orang tidak mau berinvestasi ke sini? Pemerintah sudah berkali-kali sejak zaman dahulu ya, zaman Pak Hasan, kita sudah ikut IMTGT, IMSGT, segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga. Lalu juga sudah dibangun Padang Industrial Park, kerjasama dengan Malaysia, tapi kenapa tidak berhasil? Menurut pengalaman dan penilaian sebagai seorang pengusaha juga, karena kebetulan saya adalah pengurus Kadin Sumatera Barat, itu tidak semata-mata hanya kegagalan dari pemerintah, tetapi juga dari sikap dan kemudian pandangan masyarakat terhadap sebuah investasi. Ketika orang lain dari luar masuk ke daerah kita, itu seolah-olah terjadi penolakan atau resistensi. Ada semacam sifat iko-nagariden. Nah, itu. Iko-nagariden ini maksudnya adalah, ini kampung saya, kamu ngapain datang ke saya? Kalian mencari uang di sini, apa untuk saya? Jadi dalam tanda kutip, di dalam otak mereka itu, kamu datang ke kampung saya, untuk saya bagiannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, cara bernarasinya, menyampaikannya itu juga tidak pantas atau belum cocok. Mungkin karena SDM-nya lemah ya. Boleh-boleh saja dia berpikiran atau kita berpikiran seperti itu, tapi ada cara untuk menyampaikannya. Misalnya, kalau saya dulu pernah di Jawa juga melakukan investasi, penduduk atau masyarakat datang ke saya, mereka bilang dengan cara yang halus, Pak, terima kasih. Terima kasih sudah mau datang ke kampung kami, berinvestasi, membangun ini dan itu dan sebagainya. Untuk itu kami menanyakan kepada Bapak apa yang bisa kami bantu. Dan ini dia ujungnya, kalau orang Jawa tuh pinter dia. Apa yang juga bisa Bapak sumbangsihkan untuk kampung kami. Begitu cara dia bernarasi. Tapi kalau di Sumatera Barat nggak begitu. Rame-rame dia datang ke kantor kita, dia datang nih ke kantor atau ke rumah. Pak, kami orang Siko. Apa mencali membangun Iko itu ini dan sebagainya. Sumbangan apa untuk negeri kami kok? Ada dapat untuk kampung kami. Nah, kira-kira seperti itulah bahasanya, tata krama. Jadi saya menilai bukan hanya di pemerintah, tapi pada sikap penerimaan masyarakat. Kedua, tata cara berkomunikasi dengan investor tersebut. Akhirnya si investor ini merasa jengah dan nggak berani dia. Ngapain gue juga datang ke Sumatera Barat tuh, baru datang aja pagi, malamnya sudah ada orang kampung sini, orang kampung situ datang minta jatah, ngancem-ngancem. Kok kampung saya Pak, kalau nggak mau store sekian, susah kita. Nah,
hal ini tidak saja terjadi di satu lokasi, tetapi terjadi di banyak tempat lokasi di Sumatera Barat ini. Akhirnya mereka nggak jadi berinvestasi dan pulang kampung atau keluar dari Sumatera Barat berinvestasi di negara atau daerah lain. Dan silakannya ini menjadi semacam dibungkus dengan cerita yang dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, karena para pengusaha atau investor tersebut mereka juga mempunyai satu komunitas. Bisa saja itu kadin atau asosiasi atau apalah namanya, mereka akan berbicara sehingga ujung-ujungnya stigma tentang Sumatera Barat sebagai daerah yang pantas untuk investasi itu sirna. Apapun usaha atau niat kita untuk memajukan Sumatera Barat, kalau dalam satu prosesnya terhenti, jadi proses mendatangkan investor itu kan tidak langsung, tapi bertahap. Ketika dalam satu titik dia terhambat, maka sampai ujungnya juga tidak akan pernah berhasil. Nah, kalau sudah tidak berhasil, maka nanti akan timbul salah menyalahkan. Si gubernurnya atau pemerintahnya bilang, waduh kami udah berusaha, tapi masyarakatnya enggak welcome. Sebaliknya, masyarakat juga menggerutu pengusahanya. Gimana sih gubernurnya atau pemerintahnya tidak aktif? Nah, inilah yang menjadi blunder selama ini. Salah satu ya, salah satu. Tapi yang meskipun salah satu, saya nilai itu ada juga merupakan sifat yang tidak baik, karakter yang tidak baik yang harus dirubah bersama. Saya nggak tahu gimana cara merubah sifat pambingi ini nih, pambingi ya, sifat pambingi. Itu jujur juga kedua adalah kita termasuk yang saya lihat orang-orang yang hipokrit. Hipokrit itu tidak sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Nah, itu saya sering melihat sekali banyak hal-hal ini terjadi. Kita selalu bangga dengan falsafah ada yang bisa disarak-sarak, bisa dikitabullah. Bahkan ada undang-undangnya kalau nggak salah ya, atau peraturan daerahnya. Tapi itu cuma bungkus. Kenapa? Karena pada faktanya orang-orang Minang lah atau warga masyarakat Sumatera Barat itu tidak menerapkan falsafah tersebut yang seharusnya baik ya. Nah, ini yang menjadi hipokrit tadi. Coba lihat sekarang di sosial media ada orang-orang apa namanya influencer ataupun apa namanya sosmed cari-cari lah istilahnya kan. Iya. Dia menjual barang tapi cuma cari-cari. Iya. Teknik strateginya begitu. LGBT. Salah satu dari yang tertinggi daerah di Indonesia ini adalah Sumatera Barat. Saya nggak habis pikir itu gimana itu caranya itu. Kok bisa paling tinggi di Indonesia? Lalu ketika pemberitaan sehari-hari yang bikin saya merinding, geli bercampur, marah juga geram. Mama Ruth yang wali negari inilah ketua pondok pesantren melakukan mencabuli ininya apa siswa-siswinya. Nah, hal-hal demikian menjadikan juga masalah dalam perkembangan atau sifat dan karakter orang Minang. Tadi udah satu pambingi, dua kemudian hipokrit atau munafik. Hal-hal inilah yang jarang atau malu kita untuk mendiskusikannya. Kita nggak berani atau malu membuka aib diri kita sendiri. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak nih, Om Wanipin. Iya, Bang. Iya, iya. Jadi, ada beberapa sifat karakter orang Minang, atau Sumatera Barat, yang perlu dicarikan solusi dasarnya oleh gubernur mendatang. Jadi, tadi sudah saya sebutkan yang pertama, dia harus independen. Yang kedua, dia harus mengerti karakter orang Minang, terutama yang jeleknya dulu. Kalau yang bagusnya tentu kita support saja, tapi yang jeleknya gimana mengantisipasi itu, menghabisinya. Yang ketiga terakhir adalah seorang pemimpin harus mempunyai lobby dan network yang kuat ke pusat. Apa ini? Kalau kita perhatikan bahwa APBD kita tuh defisit.
pembangunan-pembangunan di Sumatera Barat itu bergantung pada APBN dan investasi. Artinya uang mengalir ke satu daerah, lalu perputaran uang itu yang ada di masyarakat berdasarkan uang yang beredar. Uang yang beredar itu nggak boleh dari dalam kita sendiri, harus uang dari luar. Sehingga menumpuk, disitulah kemudian indeks perekonomian wilayah tersebut naik. Nah, kemampuan lobby tadi itu mutlak wajib menjadi kapasitas seorang gubernur. Dia harus dikenal, mengenal pemimpin-pemimpin di tingkat nasional, dan mempunyai akseptansi atau kondite yang baik. Misalnya saya Prabowo jadi presiden, oh ya saya kenal gubernur itu tuh, dia orang baik, dia pandai, dia memang dicintai rakyatnya. Oke, kita bantu. Kira-kira itulah. Nah, itu adalah bukan saja kemampuan, itu bakat ya, bakat atau gifted dari seseorang. Dia seorang punya leadership yang kuat, kemudian jaringan, ditambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bukan soal kita belajar kampus atau gelar yang diperoleh, tapi ilmu pengetahuan yang dia bisa melihat suatu masalah secara holistik. Dia tahu pariwisata, dia tahu pertanian, perkebunan, kelautan. Tidak perlu dia harus expert di sana, kemudian karena dia adalah seorang manajer. Gubernur itu adalah manajer, atau wali kota pun juga manajer. Dia yang mengatur anak buahnya, kepala dinasnya ini yang akan menjalankan tugasnya. Tapi dia paham apa yang dia katakannya, paham apa yang dia mau tuju. Nah, itu adalah ciri-ciri atau poin-poin yang dibutuhkan bagi kita di Sumatera Barat. Apakah itu menjadi gubernur, apakah untuk menjadi wali kota Padang. Karena itu bersifat universal, sama itu ininya problem dan pemecahan yang diharapkan itu sama di sektor itu. Khusus untuk kota Padang, ini lebih spesifik lagi, kalau ingin memakmurkan kota ini, ada hal yang mendasar, orang selalu akan melihat dari satu ekonomi, kemudian fasilitas infrastruktur fisik, lalu juga kemudian apa yang bisa menarik dari kota tersebut. Seorang wali kota Padang itu dia harus mampu melihat potensinya. Potensi apa sih yang punya di kota Padang? Dari pandangan saya, kota Padang ini adalah kota yang memiliki potensi, suka tidak suka, adalah pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena Sumatera Barat ini hubnya itu adalah Padang, pintu gerbang. Orang mau ke Bukit Tinggi, Tanah Datar, perantau mau pulang kampung, kemudian investor datang, turis mau datang, mau ke Mentawai, semuanya ada di kota Padang, melalui kota Padang dulu maksud saya. Nah, wali kota Padang itu harus punya satu visi atau sebuah konsep tata ruang kota Padang ini yang jelas. Mau diapain ini? Ketika orang datang, waduh, bagus ya Padang, bagus ya, bersih. Nah, jadi nggak perlu yang terlampau broad atau terlalu lebar cara pandangnya. Nomor satu, bersih. Jadikan kota Padang ini bersih. Sampah tidak ada di mana-mana. Kemudian kedua, public service. Pelayanannya ketika orang nanya, Pak, saya mau pergi ke sini kemana ya? Kemudian orang-orang mau ngurus KTP gimana ya? Supaya gampang. Ini enggak, kalau kita jalan ke kantor pemerintahan, ada apa Pak? Ya gitu, hidungnya naik dulu. Ada apa Pak? Nah, kalau kita ke tempat orang, selamat pagi, selamat datang, silakan duduk Pak, ada yang bisa kita bantu. Nah, service minded itu yang harus dipunyai oleh aparatur pemerintahan daerah atau aparatur pemerintahan kota. Service, budaya, fasilitas service. Kota Padang membutuhkan itu. Jadi ada kebersihan, yang kedua adalah pelayanan publik yang ramah terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, penataan kota atau zoning.
Kalau kita sekarang, kita tadi bicara pada Padang ini mau dijadikan kota wisata, tapi zoningnya nggak jelas. Zoning itu maksudnya, ada tamu teman saya tanya, Pak, saya mau ke Mentawai atau ke wisata ke Mande, Pulau Pagang, di mana ya cari informasi tentang kapalnya? Nah, yang orang dinas pariwisata nggak tahu dong, Bapak istilah kamu Muaro itu, tanyalah Sinan. Jadi silakan aja datang ke Muara, tanya di Sinan. Nah, itu kan nggak jelas. Atau dia kasih brosur, silakan aja Pak, baca ini Pak, ada di sini oh Pak. Informasinya brosur yang sudah tahun 2010, nomor telepon yang ditera gitu dihubungi nggak jalan. Jadi orang zoning tadi kita nggak tahu wisata bahari di mana dia harus pergi. Ada lagi yang tanya, saya pengen makan rendang yang enak nih. Oh, jajan, kalau kita mau jajan-jajan keluar hotel malam-malam di mana ya? Itu nggak tahu, tidak begitu jelas. Oh, Pak Isi ke Muaro Pak, ke Taplau. Tapi di Taplau ada apa? Bukanya dari mana jam berapa? Apakah aman atau tidak? Kemudian zoning tadi juga bercampur aduk. Tapi Lawi yang merupakan satu model ataupun menjadi trademarknya Kota Padang sebagai tempat wisata sudah berubah menjadi ada juga tempat orang-orang jualan, pedagang-pedagang liar, dan lebih parah lagi yang udah sebelnya gitu adalah pungli, premanisme. Premanisme, pungli, parkir liar. Itu di mana-mana di Kota Padang ada. Tidak ada satupun tempat di Kota Padang ini yang nggak ada tukang parkirnya. Perhatikanlah, kemana saja Anda pergi ke tempat publik, tidak ada pelayanan publik untuk parkir yang ikut aturan. Dia nggak pakai seragam, ongkos parkirnya suka-suka dan malah malak. Nah, itu yang menjadi PR kedua. Selain kebersihan, pemerasan, pemalakan, dan parkir liar. Lalu zoning tadi sudah juga ya, dan kemudian kedekatan dengan masyarakat. Jadi seorang wali kota Padang, wali kota itu adalah suatu posisi yang dekat dengan masyarakatnya, karena dia detailnya lebih kecil, orang-orangnya juga jumlahnya sedikit kecil. Itu dibutuhkan masyarakat harus sering berkomunikasi, bertatap muka dengan wali kotanya dan sebaliknya. Dan yang ingin saya tambahkan juga adalah satu, tadi kriteria umum sudah harus pandai melobi ke atas, kemudian mempunyai integritas untuk independensi, tidak memihak kepada satu pihak ataupun partai tertentu, lalu juga kemampuan untuk berkomunikasi itu sangat penting. Saya rasa itu Om Firman Wanipin, sedikit saja dulu gambaran atau sebagian dari gambaran kriteria calon pemimpin, saya sebut pemimpin saja untuk suatu daerah, baik itu provinsi maupun wali kota, yang bisa saya share untuk sore hari ini, karena Om Wanipin datangnya mendadak, nggak ada persiapan, jadi apa yang saya sampaikan juga sesuai dengan apa yang dia pikirkan saat ini. Tapi saya hanya ingin mencoba memberikan sebuah pemikiran atau sumbangan pemikiran yang datang dari masyarakat. Yang jelas seorang pemimpin itu harus sidik, amanah, fatanah, tablik. Yang kedua, dia harus tahu bahwa begitu dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak lagi atau dia akan menjadi pemimpin bagi seluruh warganya, bukan untuk kepentingan membesarkan partainya atau membesarkan kelompoknya, tapi membesarkan rakyatnya dan wilayahnya. Demikian Om Wanipin. Terlebih kurang saya mohon maaf ya. Lain kali kita ngobrol yang lain soal pariwisata atau apa. Terima kasih pemirsa. Thank you very much for watching Firman Wanipin channel. I would like to say goodbye. Thank you. And I hope to see you again. Best wishes and good luck. All the best.